kami orang Irian, Islam sudah ada di sini. Pandangan ini para sufi. Kenapa? Orang-orang di sini sekalipun mereka ummi, bodoh dalam keadaan, tapi mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Mereka melakukan hal itu. Sehingga mereka berkata ketika ada orang Jawa datang ke Irian, orang Bugis, orang Ambon, mereka mengatakan bahwa kalian telah kembali ke kampung halaman Munuar. Memang unik di antara 7 versi itu, karena yang paling unik itu versi Papua. Versi Papua mereka menganggap bahwa, meyakini bahwa Islam itu telah ada sejak lahirnya Pulau Papua. Gitu. Dan keyakinan mereka bahwa Adam dan Hawa itu dilahirkan di Papua. Keyakinan itu diyakini oleh seluruh masyarakat asli Papua, termasuk suku asli di Wamena, Pegunungan Tengah, Jayawijaya. Mitos-mitos itu kalau bagi kami masyarakat adat di Wamena itu, matahari itu terbit di timur di Wamena, kemudian terbenam di sana. Jadi bagi masyarakat itu, orang-orang di dunia ini semua berasal dari Wamena baru pergi, semacam itu. Versi lain yang menjadi tradisi lisan dan memiliki bukti peninggalan adalah versi Aceh. Versi Aceh bahwa Islam masuk ke Papua pada abad 13 oleh Sultan Iskandar dari Kerajaan Samudra Pasai. Dan bukti yang masih ada dipegang oleh Raja Patipi, itu ada 5 buah manuskrip Al-Quran bertuliskan motif Aceh. Itu ukuran 40 kali 50, kemudian ada kitab fikih, ada tulisan di atas kayu semacam lontara atau loba-loba di fak-fak itu dikatakan. Kemudian ada doa yang dimasukkan ke dalam bulu atau bambu. Gitu. Kemudian ada versi Arab. Versi Arab juga diyakini pada abad-abad ke 14 itu udah masuk di Papua. Karena keyakinan mereka bahwa pengaruh daripada Maluku, kerajaan-kerajaan di Maluku, bahwa Islam itu datang dibawa oleh Jafar As-Shadiq itu pada abad ke-13. Kemudian melahirkan raja-raja di Maluku dan berpengaruh ke Papua. Perlu diketahui bahwa khususnya di wilayah Petuanan Patipi, itu Islam masuk berabad-abad sebelum yang lain, yaitu tepatnya di Mes atau Mesia pada abad 12 atau 1214 Masehi oleh Syekh Iskandar Shah dari Samudra Pasai, yang mereka datang, mereka bertemu dengan Raja Mesia atau Raja Mes yang dulu namanya Kris-Kris. Ketika bertemu dengan Raja Kris-Kris, itulah pertemuan mereka berdialog dan menghasilkan sebuah perbincangan dari Syekh Iskandar Shah dan murid-muridnya kepada Raja Kris-Kris bahwa apabila kalian mau maju, kalian mau berubah, kalian menjadi orang terbaik, kalian harus mengenal alif lam lam ha mim dal. Alif lam lam ha itu adalah Allah dan mim ha mim dal itu adalah Muhammad. Dan subhanallah, dengan hadirnya mereka itulah awal dari perkembangan Islam di negeri Nuar, khususnya di fak-fak di wilayah Patipi. Abad ke-7 itu Al-Quran sudah sampai di kerajaan Raja Patipi di Mes. Sampai tsunami tiba, manusia habis, masjid habis di Al-Quran. Al-Quran ini sudah sampai di Patipi, dan manusia sudah habis, sisa Al-Quran saja. Pada akhirnya dari sejumlah versi yang berkembang dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam datang dari Maluku menuju Raja Ampat lalu bergerak ke wilayah Fak-Fak, dan tempat pertama yang didatangi adalah daerah Patipi, dulu bernama Mes atau Mesia. Versi ini diperkuat dengan bukti manuskrip tua. Selanjutnya Islam terus berkembang hingga menuju daerah lainnya.
Salah satunya daerah Patimburak, dipimpin oleh Raja Wertuar Tehi Menempeh Kuda. Dari Sorong dia lewat, itu dinamakan Purpur, datang lewat Tanjung Lampu. Tanjung Lampu itu di Sebiar, daerah Sebiar ya. Dari situ dia datang masuk ke Tutin. Tutin dari situ masuk ke Ugar, dari Ugar dia langsung masuk ke sini. Tapi dia duluan ke Kaimana, mencari tahu apa itu agama yang sudah ada belum. Berdasarkan cerita lisan yang berkembang di wilayah Patimburak, sebelum ke Patimburak, Kerajaan Tidore memang datang ke wilayah Mesia atau Patipi. Namun melihat dari bukti peninggalan yang masih ada, sebuah masjid di Patimburak, yakni masjid pertama yang didirikan Kerajaan Tidore, Masjid Patimburak.